Jawab, kamu kenapa? Aku kena leukemia stadium 2, Bu. Mungkin kematianku nanti bisa menghapus semua dosa yang sudah kulakukan dan bisa merubah keadaan keluargaku jadi lebih baik. Semoga gak ada lagi pertikaian antara Tante Tias dan Ibu setelah aku pergi nanti, dan aku gak akan jadi penghalang antara Kak Alina dan Hadit. Mbak, maaf aku pergi gak pamitan. Aku mau ke Jakarta nemuin Mas Agung karena aku betul-betul butuh pekerjaan. Tapi Mbak gak usah khawatir. Tak pegang janjiku Mbak, tutup mulut soal Kejora. Saya mau meeting sama klien saya dari Jakarta. Kalau kamu siapkan ruangannya ya. Kejora, kamu disuruh datang untuk ke ruangan meetingnya Pak Raka karena tamunya Pak Raka sudah datang. Oh, yaudah. Aku merasakan ada Kejora di sini. Dit, ada apa? Gak ada apa-apa. Apa sih? Raka. Bentar ya, gue ke toilet dulu bentar. Oh ya udah, oke. Iya. Ini gue baca-baca kok. Iya. Gue tunggu sini ya. Yuk. Oke juga ini. Ya Allah. Apa itu tadi Kejora? Nggak mungkin gue masuk ke sini. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tapi muka kamu kelihatan pucat banget loh. Iya, emang aku lagi sakit, tapi aku gak apa-apa kok. Yaudah duluan ya. Kejora. Tadi aku pikir itu temen aku. Ma. Ternyata salah. Lama banget Adit ke toiletnya. Aduh, udah hampir makan siang. Dit, Ngapain di sini? Gak apa-apa. Mau ke toilet. ini toilet cewek. Tuh, yang cowok tuh di situ. Iya, gue tahu. Gue liat juga kok tadi. Gue lagi. Alasan. Enggak, gue pusing aja tadi. Udah. Gue tunggu ya di ruangan tadi ya. Oke. Ya. Tuh, jangan lupa. Iya.
Perasaan gue bilang Kejora ada di sini. Tapi tadi bukan Kejora. Apa karena aku lagi di Bandung, makanya aku jadi terbayang-bayang sama Kejora terus. Aku harus benar-benar lupain Kejora dan fokus ke meeting. Ngapain kamu ada di sini? Disuruh sama si Wila ya? Saya punya nama, Mbak. Bukan heh. Gak penting nama kamu saya sebut-sebut. Ngapain kamu minta-minta kerjaan sama Mas Agung, hah? Emang kenapa, Mbak? Saya pikir nggak ada masalah soal itu kan? Pasti kamu disuruh si Wila nih, iya kan? Ngaku aja. Si Wila nyuruh kamu kesini buat gangguin Mas Agung, ya kan? Dia kan udah mau menjauh. Ngapain sih dia kirim-kirim kamu segala? Saya di sini nggak ada hubungannya sama sekali dengan Mbak Wila. Kalau soal Mbak Wila mau jauh dari Mas Agung, itu hak mereka berdua, Mbak. Tapi saya mau tekankan ke Mbak, Mas Agung tidak bisa memutuskan hubungan dengan Kejora. Karena Kejora adalah anaknya. Dengar kamu ya. Saya tidak suka ada pengganggu. Jadi saya akan awasin kamu terus. Karena saya nggak mau di antara saya dan suami saya ada pengganggu. Paham? Kejora? Kamu udah di sini? Iya. Udah makan belum? Udah. Bagus. Kita tinggal tunggu kliennya, tapi beliau lagi di toilet. Tadi sih aku udah dapet emailnya dari dia. Nih aku sekarang mau kirim ke kamu ya, sebentar ya. Tapi kamu juga... Kejora? Kamu pingsan lagi? Sini aku buatin. Udah Kak, nggak apa-apa. Saya ke kamar mandi aja. Kejora, kamu tuh yang menurut aku belum sehat deh. Kamu istirahat ya di ruang kesehatan kantor. Iya Pak, saya ke toilet dulu sebentar. Aku temenin ya. Nggak usah Pak, saya sendiri aja. Aduh, bentar ya Pak. Nggak mungkin. Ini mungkin cuma perasaan aku aja. Nggak mungkin Kejora ada di sini. Rin, panggil OB ke ruangan saya, Rin ya. Ya, ke ruangan meeting. Mas, Ya. pastikan bersih semua ya. Ya. Kasih ya, Mas. Saya permisi dulu ya, Pak.
Iya, pagi-pagi. Sebentar nih, saya lagi ngecek dulu ya email-emailnya. Ya, sebentar ya. Udah siap kan semuanya berkas-berkasnya? Mohon maaf, saya agak terlambat. Nggak apa-apa, Pak Adit. Bagaimana Pak Raka? Kita lanjut? Oh, iya, pasti. Aku harus percepat meeting ini. Aku benar-benar mencemaskan Kejora. Oke, Pak Raka, seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah saya kirim data-datanya, silahkan dipelajari bagaimana. Oke, jadi saya pelajari dulu sebentar dan kita bisa mulai untuk negosiasinya ya. Saya setuju dengan yang di tabel pertama, tapi saya bakal kirim email penawarannya dulu, nggak apa-apa kan ya? Oh, silakan. Tapi untuk semuanya sih saya udah setuju sih. Oke. Saya suka semuanya dan saya pilih semuanya ya. Terima kasih, Pak Raka. Mbak sudah lakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit? Apa yang Mbak alami ini butuh periksa di rumah sakit karena di sini alat medisnya tidak lengkap. Iya, nanti saya akan ke rumah sakit, dokter. Sekarang Mbak istirahat saja ya sampai mimisannya berhenti. Makasih banyak ya, dokter. Iya. Aku terpaksa bohong sama dokter yang tadi. Karena kalau aku cerita, dokter itu pasti akan cerita juga ke Raka. Aku nggak mau Raka tahu soal penyakit aku. Ya, halo Mbak. Ada apa Mbak? Kamu jadi ketemu Mas Agung? Iya Mbak, ini aku lagi kerja di kantornya. Ya Allah Tio, kamu tuh gimana sih? Mbak kan udah cerita semua masalah Mbak soal Mas Agung dan Mbak Tias ke kamu. Tapi kamu tetap aja temuin Mas Agung. Kamu tuh sengaja ya pengen bikin malu Mbak? Enggak Mbak, aku nggak mungkin bikin malu Mbak. Aku di sini bener-bener butuh pekerjaan Mbak, butuh uang. Oh jadi kamu lebih mentingin uang ketimbang perasaan Mbak sama Kejora? Mbak Wila tolong percaya sama aku. Aku janji Mbak, aku nggak akan bahas apapun itu tentang Mbak Wila dan Kejora. Aku di sini bener-bener murni Mbak, butuh uang, butuh pekerjaan, butuh kelangsungan hidupku Mbak. Mbak Wila. Aku nggak mau Mas Agung sampai mikir aku sengaja nyuruh Tio ke sana untuk datang temuin dia. Aku harus telepon Mas Agung. Aku harus minta maaf dan jelasin semuanya. Wila, memang istri yang baik. Baru aja aku mau telepon, dia udah nelfon duluan. Halo sayang, ada apa? Mas, ada yang mau aku omongin. Penting. Kita video callan ya? Aku yang hubungin, sebentar. Video call. Ya Mas. Hai sayang, aku senang sekali deh kamu nelfon aku. Ada apa? Nggak ada masalah kan? Mas, aku mau minta maaf ya Mas kalau Tio udah ngerepotin kamu. Nggak. Sama sekali Tio itu tidak merepotkan. Biar bagaimanapun juga, Tio kan keluargaku, adik kamu. Ya wajar lah, aku memberikan dia pekerjaan. Dan kebetulan juga ada posisi yang kosong di perusahaan cabang Cirebon. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan Tio bisa bantu perusahaan kamu. Kalau misalnya emang ada sikap Tio bikin kamu kesel, kamu marahin dia aja ya. Iya sayang. Ya udah Mas, aku beres-beres rumah dulu ya. Entar dulu. Aku kan masih kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu Mas. Aku mau ngobrol lama sama kamu. Tapi aku takut Mbak Tias lihat lalu neken aku dan Kejora lagi.
Maafin aku, Mas. Semoga kamu ngerti kenapa aku lakuin ini. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan semua. Tapi tetap aja. Aku kangen sama kamu, Willa. Aku ingin kamu, aku, Kejora, kita hidup lagi bersama di sini. Kamu kenapa, Mas? Hah? Pegel. Pegel-pegel. Tadi aku habis dari proyek. Proyek klien, orang penting. Orangnya perfeksionis. Ya, takut aja dia bawel, marah-marah. Jadi aku harus turun, ngawasin sendiri, biar tepat. Kasian banget suami aku nih. Mau kepijitin nggak? Mau dong. Oh ya? Kita kesana. Kurang kenceng nggak? Enggak cukup. Kamu ini penuh pengertian, penuh kasih sayang. Beda sama Tia, sekarang suka marah-marah. Kamu tuh jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Oh. Nggak boleh kamu banding-bandingin aku sama Mbak Tias. Kasihan Mbak Tiasnya. Mbak Tias tuh pasti perhatian banget sama kamu. Aku yakin kok. Cuma mungkin Mbak Tias lagi banyak pikiran. Makanya jadi kayak gitu. Mana badannya pegel-pegel. Kalau ada Willa. Permisi Bu, pengacaranya sudah datang. Ya, makasih. Permisi. Silakan duduk. Terima kasih. So, jadi gimana perkembangan masalahnya Alina? Kita sudah berhasil menemui pihak penuntut. Dan pihak penuntut mau damai dengan kita, Bu. Asal kita mau bayar ganti rugi. Lalu Alina ketemu dan secara langsung minta maaf sama dia. Oke, langsung disetujuin aja. Nanti masalah Alina biar saya yang handle. Baik, Bu. Kita akan secepatnya konfirmasi sama Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Bagus. Masalah Alina ini harus beres dulu. Aku harus fokus. Kalau udah beres, aku bisa urus masalah Willa dan Kejora. Sayang, kamu lagi apa? Kemarin aku habis nemuin Aditya. Aku nanya langsung sama dia, apa hubungan dia sama Kejora. Terus dia jawab apa? Ya dia jawab sama kayak Mama. Dia bilang kalau nggak ada hubungan apa-apa. Sih, emang nggak ada apa-apa kok sayang. Tapi aku yakin kalau dia tuh bohong, Ma. Aku yakin juga kalau Mama tuh bohong. Kalian tuh sekongkol ya nutupin sesuatu dari aku. Alina, kok sekarang kamu malah bilang Mama sekongkol sama Aditya sih? Kamu nggak inget ya selama ini Mama yang bantuin kamu? Mama juga kan nggak gitu setuju sama pernikahan kalian. Bukan gitu, Ma, tapi... Tapi apa? Kalau kamu nggak percaya lagi sama Mama, Mama nggak akan bantu kamu lagi nih. Ya udah ya, aku minta maaf. Ya udah, sekarang mendingan kita fokus dulu sama masalah tuntutan pemilik kontrakan kamu itu. Pengacara Mama udah berhasil ngomong sama dia tuh untuk masalah damai dan lain-lainnya. Tapi dia pengen ketemu sama kamu langsung. Hah? Buat apaan? Ya dia jelas-jelas nggak mau hanya minta uang aja. Dia pengen permintaan maaf dari kamu. Nggak mau ah. Harus mau dong Alina. Mama kok jadi belain dia sih? Mama kan harusnya belain aku. Aku memang belain kamu sayang. Makanya kamu harus mau minta maaf dan ketemu sama dia langsung. Supaya masalahnya nggak jadi panjang dan lebar lagi. Ya? Mau ya? Pikirin perusahaan ini. Masa gara-gara hal kecil seperti itu perusahaan ini bisa kolaps lagi? Kamu mau hal itu terjadi? Nggak kan? Ya udah deh, aku ikut. Nah gitu dong. Udah biar gampang dan cepat selesai ya sayang ya. Oke, saya deal semuanya ya. Pak Adit, senang sekali. Akhirnya saya bisa bekerja sama dengan Pak Adit. Sama-sama Pak Raka. Saya juga senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Raka.
Semoga kerjasama ini berlanjut untuk terus-menerus sehingga bisnis kita bisa berkembang dengan baik. Amin. Saya harap seperti itu. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Meeting kita udah selesai. Tapi mohon maaf saya buru-buru karena saya ada urusan ya. Wah, nanti pokoknya kita evaluasi ya. Mau kemana lu? Buru-buru amat. Ada masalah? Lu cerita dong sama gue kalau misalnya lu ada masalah. Ada apa? Salah satu staff gue tuh lagi sakit. Makanya nggak bisa ikut meeting. Gue mau kesana mau lihat sebentar ya. Maaf, Ibu. Tunggu dulu. Staf lu sakit? Terus lu buru-buru? Iya. Kayaknya staf lu ini spesial banget ya buat lu. Pasti cewek. Iya. Tunggu dulu. Ntar gue ceritain ya, gue buru-buru banget. Lu pasti deket kan sama dia? Iya, ntar gue ceritain, tenang aja deh. Tapi sekarang. Tunggu dulu. Gue temenin lu. Hah? Gue pengen lihat staf spesial lu tuh kayak gimana. Gue pengen tahu. Sebagai sahabat lu juga pengen tahu ya. Ayolah. Iya, oke. Lu ikut gue, tapi no komen ya. Jangan ngomong apapun. Wah, siap. Karena siap. gue tuh sebenarnya belum ada hubungan apa sama dia. Udah, nggak usah banyak bicara. Kita kesana sekarang yuk. Raka tungguin, ya ampun. Buruan. Ntar gue nyasar lagi. Iya. Buru-buru amat sih. Spesial banget ya. Lihat aja nanti. Raka. Hah? Namanya siapa sih? Namanya. Bentar. Bos gue. Ntar ya. Halo Pak. Oh iya. Meeting udah selesai. Oh, iya. Aku kirim sekarang ya Pak laporannya. Iya. Iya Pak. Kak, gue diminta untuk kirim laporan sekarang. Gue pinjam salah satu ruangan dong. Yaudah yang tadi aja. Yang tadi? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bentar ya? Iya. Jora, kamu gimana? Baik-baik aja? Udah enak kan belum? Iya, nggak apa-apa kok. Dok. Iya? Dok, Kejora kenapa dok? Apa karena kehamilannya dok? Sepertinya bukan. Makanya saya sarankan Kejora untuk pergi ke rumah sakit. Terima kasih ya dok. Baiklah, saya permisi dulu. Mari dok. Yuk Kejora, kita ke rumah sakit sekarang ya, kita periksa. Nggak usah. Loh, kenapa? Kamu udah cek sebelumnya? Udah. Terus hasilnya bagaimana? Aku nggak mau Raka tahu kalau aku mengidap leukemia stadium 2. Aku udah cukup nyusahin dia selama ini. Hasilnya baik-baik aja. Yakin ya, baik-baik aja ya. Ya udah, kalau gitu gini aja ya. Sekarang kamu istirahat, nggak boleh capek, harus makan yang banyak, ya. Kalau ada apa-apa, kamu ngomong sama aku. Kamu mau kemana? Mau kerja lagi? Nggak boleh. Kamu harus istirahat di sini, ya. Iya, tapi kerjaan saya... Nggak boleh. Ini perintah dari aku. Nah, kamu tidur sini dulu. Iya Pak. Iya. Aku udah kirim ya Pak. Iya, hasil meeting hari ini Pak. Iya. Kalau misalnya ada yang miss, Bapak langsung hubungi aku aja. Iya Pak. Terima kasih sebelumnya. Kejora, gimana keadaan kamu sekarang? Udah enakan atau masih pusing? Udah kok, udah lumayan. Aku balik ke ruangan aku ya. Aku mau kerja lagi, nggak enak sama yang lain kalau ngeliat aku di sini terus sama kamu. Ya udah aku anter ya. Yuk sini aku bantu.
Astagfirullah. Kayaknya aku salah jalan nih. Perasaan tadi pas datang ke meeting, aku nggak lewatin ruangan ini ya. Loh, dia masih di sini. Siapa? Temen aku dari Jakarta yang tadi meeting. Oh ya udah kamu samperin aja, aku bisa sendiri kok. Nggak apa-apa ya, aku tinggal bentar ya. Raka? Raka kenapa? Lu masih di kantor gue? Tadi gue liat lagi di jalan deh ke sana. Iya masih, gue masih di kantor lo. Ini gue mau ke lobby. Kenapa? Enggak. Jangan pulang dulu. Lo, gue traktir makan siang. Gimana? Mau nggak lo? Bisa nggak lo? Hah? Ya bisa, gue sih ada waktu. Lo sendiri gimana dengan staf spesial lu? Udah, tenang aja kok, santai aja. Oh gitu. Ya udah, tapi gue mau simpen barang-barang dulu ya di mobil ya. Ya udah langsung ketemu di sana ya. Yoi, lu WA aja. Oke deh, siap, oke ya. Yuk. Kami datang ke sini karena anak saya mau meminta maaf atas kejadian kemarin itu dan supaya permasalahan ini selesai secara damai. Udah tahu kan permintaan saya apa? Iya, udah tahu. Ya udah, kalian tinggal lakuin aja. Tunggu apa lagi? Ya kalau memang kalian nggak mau juga nggak apa-apa kok. Kalian bisa pergi sekarang juga dari sini. Enggak, anak saya mau minta maaf kok. Alina, ayo dong sayang, minta maaf. Ya cepetan dong lakukan. Lagian juga kan saya cuma punya banyak waktu untuk kalian. Biar cepat selesai semua. Mbak, saya mau minta maaf ya. Karena waktu itu saya udah nuduh Mbak macam-macam. Saya hilaf. Waktu saya ngeliat suami saya itu kayak pelukan sama Mbak. Udah ya Mbak, saya minta maaf. Saya mohon banget ini jangan dipanjangin lagi. Gitu dong, gitu aja ribet banget sih ya. Oh iya, tapi saya juga mau Alina minta maaf secara terbuka di semua surat kabar, media sosial, dan semua media. Ya, karena saya nggak mau kalau sampai nantinya saya dicap sebagai pelakor cuma gara-gara dia. Nggak salah kamu. Enggak, emangnya kenapa? Kamu keberatan? Atau ada masalah? Ya kalau memang kamu keberatan sih, berarti kamu nggak ikhlas dong tadi minta maafnya sama saya. Tenang. Alina akan saya buatkan permintaan maafnya di seluruh surat kabar yang ada di kota ini dan juga seluruh sosial media yang ada di sini, ya? Oke, bagus. Ya kan, kalau Alina? gitu. Yaudah, yuk sayang. Makasih ya. Sebentar. Apalagi, Mbak? Saya mau balikin barang kamu yang ketinggalan. Barang ketinggalan apaan ya, Mbak? Sebentar. Ini jimat kamu kan? Jimat? Maksud kamu? Halah, udahlah nggak usah sok polos. Ini jimat kamu kan? Jimat yang kamu pakai buat nikat suami kamu. Aku tuh nggak nyangka ya. Padahal kamu tuh nggak jelek-jelek amat. Tapi ngapain coba pakai beginian? Mbak, saya nggak ngerti ya maksud kamu tuh apa. Saya nggak tahu kamu dapetin dari mana. Saya dapat ini di bawah tempat tidur kamu. Kayaknya spraynya harus diganti deh. Oh my god. Ini apaan ya? Ini apaan ya? Astagfirullahaladzim. Hari gini masih aja pakai ginian. Saya bingung ya. Di zaman semodern ini masih ada aja orang yang pakai jimat kayak gini. Padahal kamu tuh kan gak jelek-jelek amat ya. Seenggak pede itu ya kamu sama diri kamu sendiri. Nih,
kamu bawa pergi sekarang juga jimat ini. Karena saya nggak mau jimat ini ada di rumah saya dan bawa sial. Ma, ini pasti ulah mama kan? Di keluarga kita yang percaya sama gini-gini cuma mama. Apaan sih, Apaan? Jawab jujur. Mama nggak akan mungkin bohong sama kamu. Mama nggak tahu tentang jimat itu. Kenapa kamu mau nuduh Mama sih? Ma, semenjak aku bangun dari koma, sikap mama tuh aneh banget dan selalu aja yang mama tutupin dari aku. Pasti gara-gara ini kan? Enggak, Alina. Aduh. Udah di sini banyak orang sayang ya. Kita ngobrolin tempat lain aja ya. Yuk, ayo kita pulang sayang. Malu. Alina, udah dong. Kamu jangan emosian begitu ah. Mama ngaku dong sama aku, Ma. Ini punya mama kan? Kalau mama nggak mau ngaku, aku akan aduin mama ke papa. Ya udah, iya itu punya Mama. Tapi kan maksud Mama baik, sayang. Mama tuh malu-maluin banget. Ngapain mama pakai ada jimat kayak gini? Buat apa? Itu buat kamu, sayang. Buat kebaikan kamu. Supaya kamu bersama-sama sama Aditya dan gak ribut-ribut terus. Udah dong, sayang. Kamu ngapain nangis sih? Udah gak usah dibesar-besarkan. Maksud dan tujuan Mama kan baik. Tapi dampaknya tuh buruk kan, Ma? Buktinya aku sama Aditya tuh selalu aja ribut. Dan sekarang aku bisa rumah sama dia. Pasti ini gara-gara jimat ini aku jadi berantem terus sama Aditya. Alina, jangan Alina. Alina jangan, Alina. Alina, stop. Mama mohon Alina, stop. Ya ampun, jangan apa peduli. Alina, jangan dong. Ya ampun, apaan ini? Tuh kan, Alina, ini nyeremin deh. Alina, stop. Alina. Aduh, ada apa ini? Aduh, bahaya deh ini Alina. Alina, jangan pergi Alina. Aduh. Gimana nih jimatnya? Dit. Gua tuh sumpah ya seneng banget bisa ketemu sama lu lagi. Sahabat terbaik zaman SMA. Gue ingat tuh, lu sempet dipalakin sama preman kampung kan ya? Lo inget-inget Terus itu. gue pikir lo itu pipis di celana. Apaan sih lo? Ngarang gak mungkin lah, gila lo. Enggak. Gue juga seneng bisa ketemu sama lu. Maaf ya sampai lost contact kayak gitu. Oke lah. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu. Ya nggak? Dan gue yakin lu pasti udah jadi orang sukses. Lu juga sudah jadi orang sukses kan? Pastinya. Gue denger udah married ya? Iya, alhamdulillah. Good. Lu sendiri gimana? Tahu deh, belum ada jodohnya. Kok belum ada jodohnya sih? Yang staff spesialnya itu gimana? Ya gue suka sama dia. Ya, yang penting kan sekarang udah ada jodohnya. Tadinya tuh gue mau ngajak dia meeting. Gue mau kenalin ke lo gitu, tapi dia sakit. Sorry ya, kapan-kapan lo gue kenalin sama dia. Tenang aja, masih banyak waktu kok. BTW ya Raka, gue tuh penasaran ya. Gimana wujud staff spesial lo itu? Karena yang gue ingat tentang lo itu waktu SMA, lu nggak pernah sampai jatuh cinta seperti ini. Pasti dia cantik kan? Banget ya. Lu kan selera gue kayak gimana. Tapi gue juga penasaran sih, istri lo mana, coba lihat dong. Ntar. Nih. Gila, cantik banget. Pinter ya lu milihnya ya. Sasi nih ya, pasti bahagia. Gue yakin. Dit, gue salah ngomong ya? Enggak kok. Lu nggak salah ngomong. Ya, rumah tangga gue
bisa dibilang gak bahagia. Hah? Kenapa? Ya, gue ngerasa seperti di neraka setiap hari. Udah, lo jangan tegang kayak gitu dong. Aduh. Ya istri gue itu suka curiga sama gue. Katanya gue tuh suka selingkuh. Tit, wajar lah. Pengantin baru masih curigaan. Lo harus buktiin kalau omongan istri lo tuh salah. Itu kuncinya. Omongan istri gue nggak salah. Maksudnya gimana sih? Itu sebenarnya benar, Kak. Gue nggak ngerti maksudnya gimana. Bener apanya? Jadi gini. Sebelum pernikahan gue yang sekarang, gue sempat mau nikah sama istri gue yang sekarang. Tapi pada saat itu, mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya, calon istri gue pada saat itu mengalami koma dan divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Hubungan gue sama dia semakin tidak jelas. Diperparah dengan kesalahpahaman orang tuanya. Om, biar aku jelasin. Jelasin apa? Gue ingat banget. Gue beberapa kali tidak direstui. Bahkan gue sempat diusir dari rumah calon mertua gue saat itu. Ternyata pada saat itu semua berlangsung, gue gak sadar. Gue deket dengan seorang wanita. Awalnya gue gak sadarin kalau ternyata bukannya dia yang mencintai aku. Tapi aku selalu merasa bahagia, Raka, saat bersama dia. Dia selalu bisa membuat perasaan aku berbunga-bunga. Menjadikan hidup ini lebih mudah. Dan aku jatuh cinta sama dia. Semuanya begitu berat. Perasaan aku sangat bimbang saat itu. Jorah, kamu cinta sama aku kan, Jorah? Jorah, aku mohon sama kamu, Jorah. Tapi pada akhirnya ya, yang seperti lu lihat sekarang. Gue akhirnya memutuskan untuk menikah dengan istriku yang sekarang. Agak rumit sih. Memangnya sensitif orangnya, Dit? Udahlah, Kak. Gue berusaha untuk tidak mengingatnya. Karena pengen gue kubur dalam hati gue paling terdalam. Saat ini, gue hanya ingin fokus memperbaiki kesalahan gue semuanya sama istri gue. Gue ingin menjadi seorang suami yang baik. Ya, bagus lah. Harus kayak gitu emangnya. Gini loh, Dit. Pernikahan itu kan sakral ya. Jadi jangan sampai disia-siain. Bagaimanapun istri lo, apa yang kekurangan dia punya ya lo harus terima. Jangan kayak bokap gue. Nyokap gue lagi depresi, tapi dia selingkuh. Dan satu hal nih yang paling penting, lo harus bisa lupain cewek itu, cewek yang lo pernah suka itu. Itu kuncinya. Ya, apa yang lo bilang itu benar.
Tapi terkadang omongan tidak segampang yang kita katakan. Tapi tetap gue akan berusaha semaksimal mungkin. Lo harus berusaha dan gue yakin lo pasti bisa. Tunggu. My God. Kenapa? Sorry. Gue harus ketemu sama klien gue dari luar negeri. Ya, udah telat nih. Ya udah. Gue juga mau balik ke hotel. Ya udah, see you ya. Bye, Dit. Bye, Raka. Loh, dulu ini kan tempat aku sama Kejora dikejar sama preman. Jora, Jora, kamu gak apa-apa? Selama aku ada di sini, aku akan lindungi kamu. Kenapa susah banget untuk lupain kamu, Kejora? Setiap aku berusaha lupain kamu, alam kayak melawan. Alam sepertinya mengarahkan aku untuk ingat kamu terus. Ya, Lina. Dit, kamu di mana? Dit, aku harus ketemu sama kamu. Aku lagi di Bandung. Kenapa? Kok kamu nangis? Dit, aku harus ketemu sama kamu. Iya, tapi kenapa kamu nangis? Ada apa? Ada yang mau aku bahas sama kamu tentang pernikahan kita. Soalnya aku baru tahu kenyataan baru tentang Mama. Soal Mama? Maksud kamu apa sih? Ternyata Mama tuh taruh jimat di bawah kasur kita, Dit. Dan menurut aku itu alasan kenapa kita tuh selalu berantem. Astagfirullahaladzim. Mama sampai ngelakuin itu? Itu kan mustrik, Alina. Iya, aku tahu. Makanya aku mau ketemu sama kamu, Dit. Aku butuh kamu. Iya, kita ketemu. Aku lagi di Bandung. Kebetulan sudah selesai meeting sama klien. Ya, aku akan segera pulang ke Jakarta. Kita ketemu di kafe yang biasa kita tempati ya. Ya, aku nggak mau kalau misalnya kita ketemu di rumah kamu atau di rumah ibu aku. Ya, kita ketemu di sana. Oke, aku tunggu ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jimat. Alina. Dit. Hei. Kamu kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik aja kan? Ada apa, Lina? Dit, aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf soal apa? Kamu nggak salah. Ya, tapi Mama aku udah salah. Dia pakai jimat biar kita tetap bersama. Padahal aku yakin jimat itu yang bikin kita berantem. Kita berantem bukan karena jimat itu, Alina. Aku nggak percaya hal seperti itu. Kita ribut karena aku yang salah. Aku sudah mengkhianati kamu dengan Kejora. Udah, sekarang kamu jangan sedih ya. Kedepannya kita perbaiki semuanya. Lalu bagaimana dengan jimat itu? Kamu tenang aja, jimatnya udah aku hancurin kok. Syukurlah kalau begitu. Dit. Iya, kenapa? Aku minta maaf ya. Aku minta maaf aku selalu curigaan sama kamu. Tapi aku kayak gitu karena aku takut kehilangan kamu. Dit, aku cinta sama kamu. Aku janji aku akan belajar jadi istri yang lebih baik lagi kok. Aku janji akan lebih sabar. Kamu kan maafin aku. Alina, bukan cuma kamu yang salah. Aku juga minta maaf sama kamu. Sekarang jangan nangis lagi dong, ya. Istri gue kan cantik kalau senyum. Itu nangis lagi. Mana senyumnya?
Kita perbaiki semuanya ya. Oke? Tapi aku malam ini belum mau pulang. Aku masih kesel banget sama mama. Kamu mau nggak kalau malam ini kita nginep di hotel dulu sambil kita nyari kontrakan baru? Dia tuh aku mau tinggal sama kamu lagi. Iya. Udah, kamu jangan sedih lagi dong. Kejora, sudah jam berapa ini? Kok belum pulang sih kamu? Ini lagi nanggung. Kamu itu lagi nggak fit ya. Besok kan bisa. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Nggak. Kamu pulang sekarang, aku anterin kamu pulang, ya. Oke, bentar. Aduh, kepalaku sakit banget. Kejora, kamu pusing lagi kan? Hah? Kamu sih maksain lembur. Udah tahu lagi nggak fit. Enggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Obatnya mana? Tenang aja, aku nggak apa-apa. Udah diminum belum? Ini mau diminum. Ini obat apa? Enggak, ini cuma vitamin aja kok. Ya udah, minum ya. Pokoknya kamu harus minum, jangan sampai lupa. Ya, kalau kamu lupa, nanti ada kamu nggak sembuh-sembuh. Ya, nanti aku minum di rumah. Untung aja, Raka nggak tahu kalau yang dilihat itu adalah obat kanker. Dit, Aku harus memperbaiki pernikahanku dengan Alina. semoga keputusan aku untuk balik sama kamu keputusan yang baik ya. Aku harus buat Alina bahagia. Karena sepertinya dia butuh banget sama aku. Iya sayang. Alina, kamu cinta sama aku. Ya jelas aku cinta lah, Dit. Kamu ingin bahagia sama aku. Apa buktinya? Buktinya, aku mau kita mulai dari awal. Kita perbaikin lagi hubungan kita. Kamu janji? Aku janji, Nggak emosional lagi. aku gak akan emosional lagi. Aku akan gak curigaan lagi. Aku ingin hubungan ini kita baik-baik aja. Aku ingin menjalani hubungan ini dengan penuh kebahagiaan. Maaf, kalau aku belum bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Gak apa-apa kok. Aku juga jauh banget dari kata sempurna. Makasih ya. Aku sayang banget, Dit, sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aduh, Kejora. Jam segini kok belum pulang sih?
Ya Allah, Jora. Kok jam segini baru pulang? Bu, maaf ya Bu. Ini ada apa lagi nih, Nak? Bu, maaf ya Bu. Saya juga baru tahu kalau Kejora tuh lembur. Makanya saya buru-buru langsung ajak dia pulang. Semoga Naraka nggak tahu kalau Jora sakit leukemia. Kamu tuh udah dibilangin ya. Masih aja. Naraka, makasih banyak ya. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Ya, saya pamit. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih lemas gak? Jora, kamu istirahat dulu ya. Ibu mau siapin jahe hangat buat kamu, biar badannya enak. Iya Bu, makasih ya. Semoga kamu baik-baik aja ya, Nak. Sampai kamu lahiran nanti. Walaupun ibu mengidap leukemia. Ibu berharap kamu menjadi anak yang sehat. Walaupun nanti ibu akan meninggalkan dunia ini. Tapi sekarang ibu akan menjaga kamu dengan sangat baik. Dit, makasih ya. Kamu udah sabar banget ngadepin aku. Iya. Aku juga minta maaf kalau aku ada salah sama kamu. Makasih ya karena kamu mau menerima segala kekurangan aku. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, Dit. Kamu beneran kan gak akan ninggalin aku? Walaupun aku gak bisa punya anak. Pertanyaan kamu lucu, Alina. Nih. Ya. Buktinya, pas kamu minta aku datang kemari, aku langsung datang kan. Buat apa juga aku ninggalin kamu? Ya kan? Alina, aku ingin minta maaf sama kamu. Maafin aku kalau aku ada salah. Kalau aku kurang bersabar mendidik kamu. Aku penuh dengan kekurangan. Aku minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya. Karena aku belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Aku belum cukup sabar untuk mendidik kamu. Aku juga minta maaf. Kalau banyak hal yang membuat kamu curiga, aku sedang berusaha untuk memperbaikinya semua. Sekarang, kita perbaiki semuanya bersama-sama. Ya, karena yang namanya pernikahan atau pasangan itu harus disahkan oleh dua orang. Bukan hanya sendirian. Kalau sendirian namanya wirausahawan. Iya, Dit. Aku janji. Aku akan berubah dan berusaha untuk lebih sabar lagi. Aku janji aku gak bakal curigaan terus sama kamu. Aku mau jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu. Terima kasih ya. Kok aku nggak yakin ya? Obat yang tadi itu hanya sekedar vitamin biasa. Karena Kejora panik banget
pas aku lihat obat itu. Ini pasti deh. Pasti ada yang disembunyiin dari Kejora nih. Tapi apa ya? Oh, aku harus cari tahu obat apa itu karena aku masih ingat namanya. Oke. Obat baru kanker leukemia. Kanker leukemia. Jadi Kejora Mana Alina? Tadi sekretaris kamu bilang kalian tuh pergi, ketemu sama orang yang nuntut Alina. Terus mana Alina? Kok belum pulang? Iya, tadi Alina tuh sempat marah sama aku, terus dia pergi sendiri. Dia marah gara-gara aku taruh jimat di dalam kontrakannya. Jimat? Jangan bilang itu jimat dari orang kepercayaan kamu. Nyi Melati kan? Iya, tapi kan itu demi kebaikannya dia, supaya dia sama Adit terus-terusan. Emang salah? Aku mesti ngomong sama kamu berapa kali lagi? Hah? Bukan memberikan solusi, malah akan membawa banyak masalah. Iya udah deh, udah. Nggak usah dibahas itunya. Sekarang mendingan kita cari Alina. Coba kamu telepon dia deh. Dari tadi tuh aku telepon nggak diangkat-angkat. Nah, gimana tuh anak nggak marah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru aja papa mau telepon. Kamu nggak apa-apa sayang, kamu dari mana sih? Tapi aku belum mau ngomong sama mama. Oh. Jangan begitu sama mama ya. Maksud mama baik kok. Tetap aja aku kecewa sama mama yang udah percaya sama hal-hal kayak gitu. Alina, mama kan udah minta maaf. Terus sekarang kamu maunya apa dong sayang? Aku udah baikan sama Adit. Dan sekarang aku mau tinggal lagi sama Adit. Pasti kamu kan yang sudah pengaruhi Alina untuk marah sama mamanya. Adit nggak salah, Pak. Aku kayak gini tuh karena aku kecewa sama mama. Justru Adit yang udah nenangin aku. Makanya aku mau datang lagi ke sini. Kamu yakin Alina? Kamu mau tinggal sama dia? Nanti kalian ribut lagi. Aku mohon sama papa dan mama. Tolong beri kami restu. Aku akan berusaha untuk membahagiakan Alina. Kami berdua akan mengusahakan itu. Ya kan? Oke. Papa restuin kamu tinggal bersama dia. Tapi kamu harus ingat, Papa mau kamu tetap kerja di perusahaan Papa. Karena Papa butuh kamu. Kalau soal itu, aku nggak masalah, Pak. Aku setuju. Permisi, Pak. Alina, Alina jangan marah sama mama terus dong. Pak gimana nih? Alina tuh marah terus sama aku. Gimana sih? Padahal kan aku melakukan hal ini semua buat dia demi kebaikannya. Ya makanya jangan ngandelin paranormal. Salah lagi aku. Apapun yang aku lakukan buat Alina salah. Padahal aku tuh sayang sama dia. Salah. Kamu emang gak peduli sama aku. Kenapa? Kenapa? Karena aku bukan si Wila. Iya. Kalau Wila kamu lebih peduli. Iya. Jadi begini Bu, kemoterapi adalah pilihan terbaik untuk mencegah penyebaran sel kanker dan sekaligus mencegah penyebaran ke dalam tubuh lainnya. Tapi ada efek sampingnya seperti nyeri, rambut rontok, serta stres. Itu semua akan berpengaruh ke kandungan anak saya, Dok. Ke
Kemungkinan ada. Tapi karena pasien mempertahankan kandungannya, saya akan melakukan semaksimal mungkin. Berarti masih ada kesempatan, Dok, untuk bayi saya ini selamat? Iya, tapi risikonya lebih berat kepada ibu hamil. Apa ibu siap? Iya, nggak apa-apa, Dok. Apapun resikonya akan saya jalani, yang penting anak saya selamat. Ya sudah, saya sudah mempersiapkan berkas administrasinya. Ibu bisa pelajari. Makasih banyak ya, Dok. Ya Allah, dari mana aku dapat uang biaya pengobatan kejora yang sangat banyak itu? Aku nggak mau berhubungan lagi sama Mas Agung. Lagi pula, kalau aku minta sama Mas Agung, nanti Mas Agung tahu kalau kejora kena kanker. Dan dia juga tahu kalau kejora hamil. Bu, Ibu jangan khawatirin aku. Aku bisa tunda kok kemoterapi aku. Ibu. Ibu awas! Ibu! Aduh, Ibu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak apa-apa, sayang. Kamu gimana? Perut kamu sakit? Nggak, aku cuma shock aja. Yaudah kita turun dulu ya, situ ya. Aku tunda aja ya, Bu, kemonya. Aku tahu Ibu berat mikirin hal ini. Ditambah lagi aku nggak mau ngelebatin Papa dalam masalah ini, Bu. Enggak, Jora. Ibu pengen kamu tetap terusin kemo kamu. Iya? Karena kalau kamu tunda-tunda, kesempatan kamu untuk sembuh itu akan lama, sayang. Kemo ya? Ya. Biayanya sangat besar, Bu. Sayang, kita akan cari cara untuk dapetin uangnya. Ibu pasti bisa kok. Bu, aku masih bisa tahan, Bu. Jadi kita tunda dulu aja ya kemonya. Sampai kapan, sayang? Ibu percaya, kalau kita minta sama Allah, Allah pasti akan kasih jalan buat kita. Sejujurnya aku takut, Bu, kemo. Aku takut jadi apa-apa sama kandungan aku. Enggak, Jora. Ibu pengen kamu tetap kemo. Ibu janji ibu akan usahakan uangnya. Kalau kamu nggak mau kemo, kamu akan lihat ibu tiap hari nangis mikirin kamu, nak. Maafin aku ya, Bu. Aku bukannya bikin ibu bahagia, malah nyusahin terus. Berapa kali ibu bilang sama kamu, kamu nggak pernah bikin ibu susah. Kita akan pikirin semuanya. Ibu yang akan cari jalan keluarnya. Kita hadapi semua sama-sama ya. Halo Pak Tio. Ada apa nih Mas? Ada apa? Lu lupa, lu punya utang. Utang numpuk di Jogja, lu kabur ke Jakarta. Lu pikir kita nggak tahu? Hah? Iya Mas. Iya Mas. Mana janji lu mau bayar utang? Hah? Pasti Mas saya bayar, tapi kasih saya waktu ya Mas ya. Ini saya udah dapat kerjaan Mas. Ini saya mau ke kantor. Ya? Gaji lu tuh mana cukup buat bayar utang lu? Mas tenang aja Mas, gaji saya besar. Nanti setelah gajian, pasti saya bayar. Oke,
kita bakal kasih waktu lu 1 bulan. Tapi kalau enggak, jangan harap lu bakal selamat. Mas, sebentar. Bentar ya, Mas. Halo, Mas. Iya, Mas. Ini saya lagi di jalan, Mas. Mau ke kantor. Oh, baik, Mas. Nanti setelah sampai di kantor, saya langsung ke ruangan meeting. Baik, Mas. Dari bos. Yaudah, Mas. Saya berangkat ke kantor dulu. Pasti saya bayar. Ingat, 1 bulan loh. Iya, Mas. 1 bulan. Dit, makasih ya kamu ngizinin aku untuk tetap kerja di kantornya papa. Ya walau gimana pun aku tetap harus bantuin papaku. Dan sebenarnya aku berharap kalau kamu juga bisa kerja lagi loh di perusahaan papa. Apa tadi? Apa? Kamu kerja lagi di perusahaan papa. Alina, tolong jangan mulai lagi ya. Ini kesekian kali aku ngomong sama kamu. Aku gak mau bertengkar, suasana menjadi buruk karena ada perbedaan pendapat. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana orang tua kamu memperlakukan aku. Kita nikmatin aja kebersamaan kita seperti ini. Iya deh, aku kan juga gak maksa kok. Iya. Sekarang kamu habisin makanannya, lalu kita berangkat ke kantor. Oke? Oke. Kalau aku bisa markup budget, aku bisa kumpulin duit buat bayar tamu-tangku. Kayaknya bisa nih. Oke. Harga ini bisa lah dinaikin 15 juta. Nah, kalau yang ini, karena belinya banyak, mungkin aku bisa ngambil sekitar 50 atau mungkin 100 jutaan. Sebenarnya aku nggak mau begini. Tapi dari mana lagi aku bisa bayar utang-utangku? Aku harus segera print ini dan harus hati-hati. Jangan sampai ketukar dengan yang aslinya. Pak Aditya? Iya benar. Saya diperintah atasan saya untuk mengirimkan 1 buah unit mobil untuk Bapak dari bos besar. Maksudnya mobil ini untuk saya dari bos besar? Iya, karena Pak Adit sudah berhasil jalin hubungan kerjasama perusahaan yang ada di Bandung. Sayang. Konfirmasi dulu. Bentar ya Mas ya? Ya, silakan Pak. Halo Pak, iya selamat pagi Pak. Iya dengan Adit Pak. Ya Pak, mohon maaf saya cuma mau konfirmasi. Ini ada orang yang katanya suruhan Bapak bawa mobil ke rumah saya. Apa betul mobil itu untuk saya Pak? Iya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Iya. Iya Pak, saya akan tetap semangat kerja. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Iya Pak, pagi-pagi Pak. Aku seneng banget, I'm so proud of you. Jangan di sini. Ya sudah Pak, kalau begitu ini kuncinya dan saya pamit duluan. Mas, sekali terima kasih ya. Nggak mau bareng aja ke kantor? Oh, saya masih ada keperluan Pak. Gitu Mbak, semuanya permisi. Iya. Makasih ya Mas. Dapat banget.
Apa sih? Iya, aku seneng banget. I'm so proud of you. Iya. Makasih ya sayang. Anterin aku berarti ya? Ya pasti dong. Walau ada data mobil ini. Ayo. Kalau ibu nggak bisa dapetin uang untuk biaya pengobatan aku, apa aku masih bisa bertahan sampai anak ini lahir? Ya Allah, aku nggak mau ibu sakit gara-gara mikirin aku. Berikanlah jalan keluar dari masalah ini, ya Allah. Kejora, kamu kenapa? Cuma pusing kok. Kamu gak sarapan ya? Iya, belum. Kejora, sarapan pagi itu penting loh. Ya udah Gi, kamu ke kantin ya, beli roti di sana. Mau aku anterin? Nggak usah, makasih ya. Apa perlu? Yaudah, aku kesana dulu ya. Makasih ya. Aku harus kuat. Aku nggak boleh mikirin penyakit ini terus. Aku harus jalanin apa adanya. Kejora, kamu pusing lagi? Cuma dikit aja, Pak. Yaudah yuk, ikut aku. Ikut aku yuk. Kenapa kita kesini? Aku minta kamu jujur. Jujur apa? Kejora, aku ini bukan cuma sekedar atasan kamu. Tapi aku sahabat kamu kan? Iya, terus kenapa? Aku tahu kok. Kamu sakit parah kan? Kamu kanker kan? Kamu kenapa sih nggak ngomong sama aku? Kamu maksain kerja sampai sakit-sakitan kayak tadi. Kamu takut nggak dapat kerjaan ini lagi? Kamu takut nggak kerja di sini lagi? Raka, kamu mau pecat aku ya? Kamu udah gak mau pekerjaan aku lagi. Raka, aku mohon sama kamu, aku minta maaf. Aku minta maaf udah bohong sama kamu, tapi aku benar-benar butuh pekerjaan ini, Raka. Kejora. Nggak ada yang pecat kamu, nggak ada. Terus tadi? Gini loh ya, selama kamu semangat kerja di sini, aku welcome kok. Aku atasan kamu, tapi sekaligus juga aku nih teman kamu. Aku cuma pengen kamu tuh jangan sungkan-sungkan lah, cerita sama aku. Sebagai seorang atasan, aku akan perhatikan semua kesehatan karyawan. Dan sebagai seorang teman, aku berada di paling depan untuk mensupport kamu. Kejora, aku tahu kamu butuh kerjaan ini untuk biaya pengobatan kamu kan? Kamu tenang aja, Kejora. Kantor akan membayar semua biaya pengobatannya. Ada asuransi. Tapi biayanya besar sekali, Raka. Loh, nggak masalah dong. Tinggal reimburse, apa salahnya? Yang penting aku minta sama kamu harus semangat. Demi ibu kamu, demi anak kamu, dan demi kamu sendiri. Kamu semangat ya. Makasih ya. Kamu baik banget. Senyum dulu dong. Semangat! Rawa, kamu di mana, Rawa? Mama kangen sama kamu. Mama kangen. Bu, kenapa lagi? Anak saya hilang. Anak saya hilang. Bu, kita Ibu. harus cari anak saya. Bu, Ibu tenang dulu ya. Nanti kami cari ya. Dari kemarin bilang cari, tapi sampai sekarang mana anak saya? Mana anak saya? Kamu jangan. Pergi anak saya, Lima, pergi.
saya. Saya nggak akan izinin ibu keluar. Lepas. Panggil Pak Raka deh. Lepas. Rafa! Bentar ya. Halo. Sus, kenapa lagi Sus? Iya Sus. Saya kesana sekarang ya Sus ya. Tolong jagain ibu saya dulu Sus. Makasih Sus. Alina, kamu boleh masuk. Papa, Papa, lihat deh. Adit dapat mobil baru dari atasannya dia. Terus kenapa? Ya aku bangga dong, Pak. Suami aku dapat prestasi dari kerjaan barunya. Biasa aja. Pak, aku mohon pamit. Kamu semangat ya kerja ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Salam. Yaudah, sayang. Hati-hati ya, jangan lupa jemput aku. Pak, Papa kenapa kayak gitu sih? Harusnya Papa tuh bangga dikit dong sama Aditya. Dia punya prestasi tanpa bantuan Papa sama sekali. Ya, oke lah. Mama kenapa, Ma? Saya mau cari anak saya. Mama, ini Raka. Ini Raka anak Mama. Enggak, kamu bukan anak saya. Pergi. Aku anak Mama. Aku anak Mama. Aku anak Mama. Rafa. Mama mau kemana? Tante. Aku punya cerita. Tante mau dengerin nggak? Tapi Tante harus duduk dulu biar Tante tenang. Yuk. Nih. Tante lihat ya. Ini seekor burung. Ada seekor burung pergi mencari teman. Kebetulan dia ketemu sama anak Tante yang manis dan juga baik hati. Terus seekor burung ini pergi ngajakin main anak Tante. Karena keasikan, akhirnya burung itu sama anak Tante gak pulang-pulang. Tapi anak Tante pasti pulang kembali kan? Tante, anak Tante pasti bakal pulang dan jemput Tante, bawa Tante ke tempat yang lebih tenang. Kalau Tante mau pergi dari sini. Kamu siapa? Aku Kejora, Tante. Kamu lagi hamil? Kamu istrinya Raka? Ya, ini istri kamu. Kamu kenapa nggak bilang sama Mama? Bukan. Tante. Raka, ini istri kamu kan? Iya. Ini istri kamu kan? Iya, Ma. Ini istri Raka, Ma. Mulai sekarang, kamu panggil Mama ya. Kamu kan istrinya Raka. Raka itu anaknya Tante, jadi harus panggil Mama. Ya. Kejora, Mama titip Raka sama kamu. Raka itu anak yang baik. Mama lihat juga kamu perempuan yang baik. Mama senang banget. Akhirnya Raka punya istri. Iya, Tante. Iya, Ma. Sebentar lagi Mama punya cucu. Mama akan gendong cucu. Cucunya pasti perempuan. Cantik ya mamanya. Ya. Lihat tuh, cantik kan anaknya? Sayang. Alina.
Alina, kok mama dicuekin gitu sih? Alina, kok gitu banget sama mamanya? Alina, mama tahu mama salah, tapi masa nggak dimaafin sih? Sayang. Halo. Halo? Oh, filenya udah jadi. Enggak usah, biar saya aja langsung ke sana. Ambil sendiri ya. Alina, mau kemana? Gitu banget sih sama mamanya. Pakai dicuekin segala. Kalau aku nggak sayang sama dia, nggak peduli sama dia juga, aku nggak akan mikirin sampai segitunya. Alina dari dulu nggak pernah bantah aku. Meskipun dia anaknya manja, tapi dia nggak bikin yang aneh-aneh. Makanya aku sayang banget sama dia. Aku lakuin apa aja demi kebahagiaannya Alina. Tapi sekarang dia malah cuekin aku, dia marah sama aku atas apa yang aku lakukan. Tias ngapain di situ? Pa, kenapa duduk sendirian? Aku sedih aja, Pak. Kenapa? Nangis? Alina tuh nyuekin aku. Dia kayaknya udah anggap aku nggak ada. Wajar lah, ya. Kalau dia kecewa atas apa yang kamu lakukan. Aku kan lakukan itu semua demi kebaikannya dia, Pak. Ya seharusnya kamu juga rundingkan dulu lah sama dia. Paling nggak biar dia tahu. Tapi kalau mama ngelakuin sesuatu apa-apa buat dia salah. Terus kalau dia sedih, terus mama tolongin, mama salah lagi. Jadi serba salah aja semuanya. Aku tahu apa yang dilakukan Tias itu benar. Tapi caranya aja yang salah. Aku harus bicara dengan Alina. Ini, nggak usah nangis lagi, ya, udah. Ngapain kamu? Kamu peluk aku, kamu yang peduli sama aku. Ya iyalah, aku peduli. Kamu tuh istriku, istri pertamaku, ibu dari Alina, anak pertamaku. Tentu saja aku peduli. Andai aku bisa memiliki Mas Agung seutuhnya seperti saat kami pertama kali bersama dulu. Sebelum Bapak kutuk aku, pasti rasanya sangat bahagia. Kenapa Wila dan Kejora harus datang di kehidupan kami? Mungkin selama ini aku memang sudah membuat Tias menderita. Karena aku mencintai Wila juga. Tapi biar gimana pun Tias tetap istriku. Aku harus berusaha agar Tias gak sedih lagi. Aku harus hubungi Alina dan bicara sama dia. Hah? Ya? Kejora, makasih banyak ya. Seumur-umur aku belum pernah lihat mamaku setenang itu. Iya, sama-sama. Aku ikut seneng kok bisa bikin mama kamu ketawa lagi. Tapi aku minta maaf sih sama kamu. Tadi aku mengiyakan kalau kamu istri aku sampai aku peluk. Minta maaf. Nggak apa-apa, aku ngerti. Gimana meetingnya tadi? Lupain aja. Aku udah atur ke hari berikutnya. Dan balik untungnya mau. Syukurlah. Kejora, sini. Iya, Ma. Nih, anaknya cantik kan? Cantik ya, aku punya coklat buat mama. Ah, iya. Mau yang mana? Pilih. Aku mau yang Nisa. Itu rasa stroberi. Iya. Nih, mau? Iya. Mama begitu nyaman sama Kejora. Apa ini artinya aku nggak salah pilih dengan orang yang aku suka?
Pa. Sayang, sini. Ada apaan sih? Katanya Papa mau ngomong penting. Nggak ngomong penting juga. Papa cuma mau cerita-cerita aja sama kamu. Cerita apa? Kamu tahu nggak? Dulu waktu Papa nikah sama Mama, itu dibarengin sama sebuah kutukan dari kakek kamu. Kutukan? Iya, kutukan. Kakekmu itu nggak suka sama Papa. Dan dia mengutuk, kalau Mama sama Papa menikah, kami akan hidup tidak bahagia. Dan seluruh keturunan kami tidak akan bahagia. Itulah yang membuat Mama itu ketakutan, paranoid atas kutukan kakeknya. Banyak hal yang dia lakukan. Apalagi setelah mengalami keguguran. Sampai 4 kali banyaknya. Mama semakin takut bahwa kutukan itu benar-benar terjadi. Di saat itulah Papa melakukan kesalahan yang besar. Karena Papa menikah sama Tante Willa. Pada saat itu Papa merasa kesepian sih. Nah, bukan salah Mama kamu juga. Karena Mamamu terlalu takut dengan kutukan dari kakekmu itu. Sehingga Mama itu cari paranormal supaya bisa mengandung kamu. Dia merasa senang, dia punya sugesti tersendiri bahwa dia bisa mengandung lagi dan akan punya anak. Saat itulah Mama juga takut kalau Papa ada di dekat dia. Untuk menyentuh Mama aja Papa nggak bisa. Mama selalu marah-marah, maki-maki Papa. Kalau Papa deket-deket sama Mama, ingin komunikasi sama kamu di dalam kandungan itu, Papa nggak bisa. Tapi kenapa, Pak? Mama sampai segitunya nggak mau deket sama Papa. Ya karena Mama ketakutan sama kutukan kakekmu itu. Itu yang membuat Papa itu sedih. Papa kesepian. Ya layaknya orang berpasangan dan berumah tangga. Sampai Papa kenal sama Tante Willa. Papa juga nggak mengakui ke Tante Willa kalau Papa sudah beristri. Sampai Papa memperistri Tante Willa dan lahirlah Kejora. Jadi Papa mohon sama kamu, maafkan Mamamu, ya. Maklumi segala apa yang dia perbuat, karena dia sudah mendatangi paranormal itu. Tapi dia lakukan semua itu atas dasar cinta, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Tapi tetap aja apa yang Mama lakuin itu salah, Pak. Justru aku takut kalau jimat itu yang bikin aku sama Aditya tuh selalu aja ribut. Ya karena karma atau apalah itu. Iya, Papa tahu. Mungkin Mama juga sudah melakukan kesalahan. Tapi Mama itu mati-matian mempertahankan kamu. Dia cinta sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu, Alina. Meskipun Papa sudah melakukan kesalahan yang besar. Tapi Mama tetap mempertahankan kamu. Maafkan dia. Maafkan Mama. Tolong Papa jujur sama aku. Sebenarnya Papa cinta sama Mama atau Tante Willa? Terus terang, Alina, itu pertanyaan yang sulit sekali Papa jawab. Karena biar bagaimanapun sayang, Papa mencintai keduanya. Meskipun Papa sama Mama itu sering marahan, atau Papa marah sama Mama, bukan berarti Papa nggak mencintai Mama loh. Papa sangat mencintai Mama. Mungkin yang Adit rasakan sama dengan yang aku rasakan. Enggak. Tapi mana mungkin sama. Adit jelas-jelas mempermainkan Kejora di saat dia sudah akan menikahi Alina. Padahal Adit tahu Kejora adik kandung Alina. Ya udah deh. Aku nggak akan marah lagi sama Mama. Tapi aku minta Papa janji sama aku. Oke. Papa harus lebih perhatian lagi ya sama Mama. Aku aja waktu kemarin curiga kalau Adit selingkuh.
Rasa itu sakit banget, Pak. Apalagi Mama yang dulu beneran dihianatin sama Papa. Iya, Papa janji. Kalau gitu, gimana kalau sekarang kita ajak Mama makan siang bareng? Nah, Papa telepon Mama ya. Mama pasti senang. Halo, Papa? Makan siang yuk. Enggak deh, aku nggak lapar. Kamu sendiri aja sana. Sendiri? Siapa bilang aku sendiri? Emang kamu sama siapa? Jangan-jangan kamu sama si Wila ya? Iya, alasan dia mau ketemu Tio padahal dia mau ketemu kamu. Nanti kamu lihat sendiri deh, aku sama siapa. Ya, aku tunggu. Sama si... Moci. Pasti deh. Gak apa-apa, biarin aja. Sama siapa? Papa, ada acara apa sih tumben? Ajak makan siang, seperti biasa di restoran kesukaanmu. Jangan-jangan ada si Wila lagi. Apa kata itu? Alina. Ma. Sayang. Ma, aku minta maaf ya. Aku udah marah sama Mama. Udah bikin Mama jadi sedih. Maafin aku ya. Iya sayang. Mama juga minta maaf, Mama yang salah selama ini. Maafin Mama ya. Ayo, makan. Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi kok. Mama duduk sekarang. Ya. Sudah dipesankan makanan kesukaanmu. Tuh, Alina yang pesankan buat kamu. Emang Alina tahu makanan kesukaan Mama? Tahu dong, soalnya Papa yang kasih tahu. Papa cerita, katanya waktu Mama sama Papa masih pacaran, kalian sering ngedate di sini. Kamu masih ingat, Mas? Kamu yakin kita makan di tempat yang mahal kayak gini? Kamu kan udah terbiasa makan di restoran yang mahal-mahal. Jadi aku sengaja menyisihkan sebagian uang untuk menghibur kamu. Makan di tempat yang mahal. Nanti aku janji, begitu aku sukses, aku akan lebih sering mengajak kamu makan di tempat yang mahal-mahal seperti ini. Bersama anak kita nantinya. Kita pasti akan punya anak. Udah lama banget aku, Mas Agung, dan Alina nggak seperti ini. Biasanya kalau kita makan di luar pasti ada Kejora dan Wila. Aku harus benar-benar pisahin Kejora dan Wila dari Mas Agung selama-lamanya. Saya tetap sama kan? Selamat siang semuanya. Sayang, Hai, ngapain kamu sini? aku yang udah ngundang Adit. Hari ini kan momen baikan aku sama Mama. Aku juga mau hari ini jadi momen damai Papa sama Adit. Please, Papa mau dong baikan sama Adit. Papa tahu kan, aku sama Adit itu saling mencintai. Jadi Papa nggak mau nih. Iya. Duduk kamu di situ. Ya. Hey, jabat tangan dulu dong, baru pelukan. Biar berasa baikannya. Adit minta maaf ya, Pak. Saya juga minta maaf. Nah, sekali lagi, kamu nyakitin Alina. Saya hancurkan kamu. Oke? Nah, gitu dong. Sayang, kamu duduk sini aja, biar aku pindah ke sana ya. Aku pesenin kamu makan ya. Kita foto dulu yuk berempat. Ayo.
Jarang-jarang kan kita kumpul berempat gini. Kejora. Dulu ya, aku sering banget sama mamaku, sama papaku, sama adekku juga liburan kecil-kecilan ke sini. Mah, di sana ada ikannya nggak? Ada dong ikannya banyak. Kok nggak kelihatan sih? Karena ikannya takut sama kamu. Mama, Papa. Dasar kamu anak manja. Dikit-dikit ngadu sama Papa Mama. Biarin deh. Tapi semua hilang ketika suatu hari itu mamaku membawa adikku ke rumah dalam keadaan meninggal karena tabrak lari. Sejak saat itu semuanya berubah. Mama hilang ingatan, kadang suka berperilaku aneh, suka teriak-teriak. Tapi papaku nggak peduli sama mamaku. Dia selingkuh. Dia selingkuh dengan wanita lain, Kejora. Tapi papa sama sekali nggak pernah peduli sama mamaku. Dia malah selingkuh. Selingkuh dengan wanita lain. Raka, mama kamu itu nggak hilang ingatan. Mama kamu itu cuma belum bisa terima kenyataan. Mama kamu masih sedih. Aku yakin kok, suatu hari nanti dengan dukungan kamu sebagai anaknya, pasti mama kamu akan kembali lagi. Iya, walaupun memang gak akan pernah bisa lupa sama adik kamu. Makasih ya, Kejora. Makasih kamu udah dengerin ceritaku. Ya sekarang, karena aku udah sedikit cerita tentang masa lalu aku juga pengen tahu soal masa lalu kamu. Sebenarnya ayah dari bayi ini, kalau aku boleh tahu siapa ya? Aduh, ada Mas Agung lagi. Pasti dia lagi nyariin aku. Aku harus pergi dari sini. Tio. Aku akan ajak kamu ke tempat yang belum pernah kamu datangin. Tempatnya nggak mewah, sederhana, tapi aku pikir kamu akan suka.